Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Kita bersyukur cuaca sangat teduh dan itu membuat kita merasa dingin. Jadi yang di belakang boleh mengisi bangku yang kosong yang berada di depan supaya kita boleh menghangatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan, hujan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat cuaca yang teduh. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dengan rasa bersyukur dan bersukacita karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak, Engkau boleh beracara atas ibadah pada pagi hari ini. Biar Engkau boleh melawat dan menjamah setiap kami masing-masing. Saat ini Tuhan, ketika kami menghadap kepada Tuhan, ketika kami berada dalam hadirat Tuhan untuk menjemah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan saya dan saudara. Itu semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lebih lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lebih lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa kami diselamatkan. Mari sama-sama katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Bukti kasih Tuhan adalah saya dan saudara diselamatkan. Amin. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita mau lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Hosana ku memuji Tuhan. Jemaat katakan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Yang mau bersyukur lebih lagi katakan, Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Mari lebih lagi kita mau nyatakan,
Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan, katakan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari lebih lagi kita mau katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, katakan, kekuatanku, Dia penuhi hatiku, dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, amin. Kemenangan, mari sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, He's so good to you, He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me, He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me, He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Mari sama-sama katakan, He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you and me. Sekali lagi katakan, Jesus. He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Dia luar biasa, kebaikannya sungguh tidak pernah berubah, amin saudara. Bapak Ibu Saudara, persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kita mau membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kemanakah kami dapat menjauh dari roh Tuhan? Engkaulah sahabat, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Dan biarlah kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sahabat. Katakan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan Tuhan, kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah, oh Tuhan. Marilah bernyanyi, kita mau katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat Tuhan, dan bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
seluruh pengabdian kami Tuhan tidak dapat membalas kesetiaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Kau sungguh mulia dan berharga bagi kami. Kami mau bersyukur atas kasih Tuhan. Kami mau bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia. Katakan dengan bersyukur dan berharga. Mari angkat hatimu, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh dengan segenap hati katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, katakan sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari
kita mau siapkan persembahan kita, persepuluhan, komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tinggi, kita mau berdoa, mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami mengangkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau tabur Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan menabur. Kami percaya bahwa kami tidak akan menjadi kekurangan. Kami percaya pada janji Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menjamin dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Katakan, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari lebih lagi kita mau katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur pada Tuhan. Katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembahkan Tuhan. Oh bersyukur,
bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah. katakan sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kaulah kami yang sangat baik, Kaulah kami yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk hujan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur sehingga banyak saudara kami yang sangat butuhkan air. Tuhan memberkati sehingga dapat mencukupinya. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesegaran pada kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami untuk beribadah, menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Bila sungguh-sungguh kami akan terus menaikkan syukur kami, karena Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong pada saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Kami akan belajar untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Berkati Bapa, supaya 1 bulan ini, bulan November ini, kami benar-benar memiliki kehidupan yang seperti yang serupa dengan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang juga akan berpisah untuk ibadah, untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong guru yang membimbing, Roh Kudus jamah, sehingga anak-anak kami akan bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sehat-sehat semuanya. Dulu kita berdoa, Tuhan berikan hujan. Ya kan ya? Tuhan berikan hujan, panas sekali Tuhan. Dan baru sekali semalam diberi hujan, banyak saudara kita yang sudah kena flu. Benar? Kami sekeluarga kena flu. Dan juga pada saat kita musim hujan, ada pergumulan lain. Berdoa supaya gedung gereja ini jangan bocor. Dulu kalau bocor ini yang merembes, ada banjir, merembes. Kita doakan supaya dengan hujan ini gedung gereja kita aman. Jadi kadang-kadang kalau saya memikirkan hidup ini, betapa baiknya Tuhan mengasihi kita. Pada saat Tuhan memberikan hujan, ada sekelompok orang yang senang karena sangat dibutuhkan air dalam hidupnya. Tapi pada saat musim panas juga ada orang yang sangat merindukan panas. Dalam pekerjaan tertentu butuh panas. Pada saat hujan, tantangan kita mungkin sebagian besar mengalami banjir di rumah, di jalan. Dan juga mungkin ada banyak sekali ibu-ibu yang mengalami kesulitan karena gak bisa menjemur pakaiannya. Jadi kita nikmati supaya situasi apapun kita berkata bahwa Tuhan itu adalah baik. Saudaraku, pada bulan November tema kita adalah meneladani kehidupan Yesus.
Kita akan belajar selama bulan November siapa Tuhan Yesus, lalu apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita dan bagaimana kita berubah melalui keteladanan Tuhan. Hari ini yang kita pelajari adalah meneladani kasih Kristus. Kita penting bahwa kasih itu identik dengan iman Kristen. Kasih identik dengan kehidupan Tuhan Yesus. Dan kasih merupakan inti dari seluruh firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Hanya ada dua kalau kita intikan, yaitu kasih. Baik kepada Allah secara vertikal, juga kasih kepada sesama secara horizontal. Kita akan buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 15. Bapak Ibu bisa membuka firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 15. Mari kita akan mulai. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sangat menarik sekali pada waktu Tuhan memanggil saya dan saudara adalah sahabat. Bukan sekedar kenalan, bukan sekedar teman. Sangat berbeda antara sahabat dan teman atau dan kenalan. Dikatakan ini yang menyambut, yang mengucapkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan kamu adalah sahabatku. Sahabat yang dikatakan Tuhan adalah saya dan saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, yang menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamat kita, dan kita dianggap sahabat. Dan sahabat itu di dalam ayat 15 dikatakan, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Saudaraku, hebat enggak? Pada waktu Tuhan Yesus mendengar tentang Bapanya, dalam ayat ini dikatakan, aku akan memberitahukan kepada kamu. Bahkan dikatakan, aku telah memberitahukan kepada kamu. Ini yang sangat memiliki hak istimewa dari seorang sahabat Yesus yang mengatakan, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Tapi yang menjadi masalah, seberapa banyak kita tahu tentang Bapa? Seberapa besar kita mengerti tentang Bapa? Padahal Tuhan berkata, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Saya pernah bertanya kepada seorang yang sudah lebih dari 10 tahun percaya Yesus. Lalu saya tanya, apa yang saudara tahu tentang Bapa di surga? Gak bisa jawab, saudara. Apa yang saudara tahu tentang Bapa? Ya, Bapa itu salah satu unsur Tritunggal. Saya tanya, apa yang saudara tahu tentang Bapa? Dan berkali-kali saya bertanya itu tidak mengerti. Padahal Tuhan berkata, aku telah memberitahukan segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Berarti sesungguhnya itu mestinya kita sudah banyak mendengar tentang Bapa.
bukan sekedar Tritunggal, bukan sekedar hal-hal yang sangat-sangat umum, tapi dikatakan secara spesifik. Ada banyak sekali yang Tuhan telah beritahukan kepada kita tentang Bapa di surga. Saudaraku, pada saat ini kita melihat tema hari ini, pada waktu Tuhan berkata, "Aku adalah sahabatmu." Dan jikalau dikatakan di sini secara sahabat, adalah jikalau kamu mengasihi aku. Jadi nggak mungkin seseorang menjadi sahabat jikalau tidak mengasihi. Kalau hanya kenal, mungkin nggak sampai mengasihi. Ada banyak orang yang saya kenal di jalan-jalan, saya kenal. Ada banyak orang menjadi teman, tapi itu hanya sekedar kenal, tidak sampai menjadi sahabat. Sahabat ini adalah sesuatu orang, dua orang yang selalu berkumpul, yang selalu memiliki hubungan yang akrab. Sahabat ini adalah saling mengasihi. Ya, seperti ada gula, ada semut. Bersahabat. Mungkin tidak harus bersama-sama dalam secara fisik, tapi mungkin berada di satu tempat yang berbeda. Tapi seorang sahabat ini tetap saling mengasihi, walaupun di tempat yang saling berbeda. Jadi dikatakan di sini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi siapa lebih dulu, saudaraku? Siapa lebih dulu mengasihi? Apakah kita lebih dulu mengasihi Tuhan? Atau Tuhan lebih dulu mengasihi kita? Dalam firman dikatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti sungguh-sungguh Yesus yang telah lebih mengasihi kita. Pada waktu dia panggil kita sahabat, kita langsung respon. Iya, berarti Yesus mengasihi saya. Dia menjadikan saya sahabat. Dia akan menceritakan segala sesuatu, rahasia besar tentang Bapa di surga. Sehingga kita menerima tawaran itu, dan kita harus mengasihi dia, saling mengasihi secara vertikal dan horizontal kepada sama kita. Saudaraku, ada kisah sebuah panti asuhan. Ini sambil kisah dari YouTube. Ada sebuah panti asuhan di Afrika Selatan, ya, ini memiliki 90 asuhan, anak asuh ya. Itu sekitar 6 bulan sampai 3 tahun usianya. Dan 90 anak ini hanya dikelola oleh beberapa orang. Jadi mempekerjakan beberapa orang saja. Bukan karena nggak ada dana, tapi karena sangat sulit sekali mencari orang-orang yang bisa mengasuh di panti asuhan ini. Tugasnya pengasuh ini, pekerja ini mengganti popok, kemudian menyuapi, kemudian memandikan, dan seterusnya. Jadi 90 anak di panti asuhan hanya diasuh, hanya dirawat oleh pekerja sedikit sekali. Oleh sebab itu, pada saat tidak waktu lama sekali, pada waktu tahun pertama itu, dari 90 anak itu, 21 meninggal. Tahun pertama ada 21 yang meninggal. Luar biasa, saudaraku. Kemudian tahun berikutnya lebih dari 25 meninggal. Tahun berikutnya lebih dari 20 meninggal. Dan akhirnya hanya tinggal 21 anak yang masih hidup. Jadi lainnya meninggal. Setiap tahun banyak sekali meninggal. Dan setelah diselidiki, mereka meninggal bukan karena kurang makan. Secara makan, makanan mereka penuh bergizi. Tetapi ternyata, saudaraku, kenapa mereka meninggal setiap tahun banyak meninggal? Karena perawat pengasuh ini kurang ada waktu untuk memberikan kasih kepada anak-anak panti asuhan ini. Secara gizi makanan cukup bagus, tetapi tidak mendapatkan sentuhan kasih. Hanya diberi makan,
hanya diganti popoknya, hanya dimandikan, hanya diberi makan, ganti popok, dimandikan terus-menerus seperti itu. Karena hanya sedikit pekerjaan itu, sehingga tidak sempat memperhatikan, tidak sempat mengajak senja gurau, tidak sempat menyentuh dengan kasih. Sehingga anak-anak ini mati meninggal dari tahun ke tahun. Saudaraku yang kasih Tuhan, tahukah saudara bahwa betapa pentingnya seseorang itu memerlukan kasih? Manusia sangat membutuhkan kasih, membutuhkan dikasih, dan membutuhkan mengasihi orang satu sama lain. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, dengan demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. IPK. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Perhatikan Tuhan meringkas dari segala banyak hal dikatakan hanya tinggal 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan dikatakan di sini, dan yang paling besar itu adalah kasih. Saudaraku, kasih ini sangat penting dalam kehidupan seseorang. Setiap orang membutuhkan kasih. Panggilan hidup kita tertinggi adalah kasih. Tuhan memanggil kita sebagai manusia untuk dikasihi dan untuk mengasihi satu sama lain. Kebutuhan terbesar kita yang kita perlukan bukan sekedar makanan, tapi lebih daripada itu, yaitu butuh dikasihani. Bukan dikasihani, boleh dikasihi. Saudara, pada saat ini kita akan belajar teladan Yesus, bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, kita akan melihat dalam konteks tadi. Yang pertama yang kita akan pelajari teladan Yesus tentang kasih adalah Yesus mengasihi dengan cara menjalin relasi, menjalin hubungan dengan banyak orang. Dikatakan dalam ayat tadi adalah persahabatan, itu sangat penting. Dalam nats yang kita baca dalam Yohanes pasal 12, pasal 15, ayat 12 ayat 15, ditekankan berkali-kali tentang persahabatan. Sangat penting persahabatan, sangat penting kita membangun relasi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang yang bernama Dale Carnegie, pakar pengembangan pribadi, pakar pengembangan kepribadian. Dia membuat kesimpulan seperti ini tentang kesuksesan orang. Dikatakan seseorang itu sukses atau kesuksesan seseorang itu 15% ditentukan oleh faktor kemampuan atau intelektual. Namun 80% ditentukan oleh kemampuan seseorang membangun relasi dengan orang lain. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang begitu mampu secara intelektual, yang pintar, yang jenius, akan berhasil dalam 15% pengaruhnya. Tetapi orang yang membangun relasi, mempunyai kemampuan untuk relasi dengan orang lain, ini peluang keberhasilan lebih besar. Jadi saudaraku, mari kita akan mulai membangun relasi dalam keluarga juga begitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu percaya nggak, dikatakan ada sebuah survei yang mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa orang yang tidak suka berelasi itu katanya umurnya pendek. Jadi dibanding dengan orang yang suka berelasi dengan banyak orang. Nah, saya takut, saya itu sulit saya bergaul dengan orang lain. Saya sulit sekali. Tapi dikatakan di sini bahwa orang yang tidak suka membangun relasi dengan orang lain ini umurnya pendek. Serius itu ya. Saat Tuhan Yesus berkhotbah, ribuan orang, banyak orang yang telah mendengar firman pengajaran Tuhan Yesus. Tapi dari sebanyak orang itu, saudaraku,
Tuhan memilih 12 murid. Hanya 12 murid. Kita tahu 12 murid saja. Nah kemudian saudaraku, dari 12 murid ini, mereka 12 murid itu saling menolong, saling mengasihi, dan selalu bersama-sama dalam pelayanan Yesus. Dari 12 murid itu, hanya ada 3 orang yang lebih dekat dengan Yesus. Tapi tahu siapa? Siapa? Ada 3 orang yang lebih dekat. Dikatakan yang pertama pasti Bapak Ibu nyebut tentang Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ini semacam tem inti. Dulu kalau kita belajar tentang komsel, ada lebih kecil lagi yaitu komit. Inti. Jadi hanya 3 orang. Pada waktu Yesus melayani hal yang sangat penting, yang sangat urgent, itu tidak diajak 12 orang, tidak diajak. Hanya 3 orang saja. Contoh pada waktu membangkitkan anak Yairus, yang Yesus ajak hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya 3 ini. Waktu Yesus bergumul, sebelum disalibkan, dia berdoa Taman Getsemani. Yang diajak juga 3 orang ini. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dari 3 orang ini, saudaraku, yang paling dekat dengan Yesus adalah siapa, saudaraku? Yohanes. Jadi kita melihat bagaimana Yesus membangun komunikasi persahabatan dengan banyak orang, membangun relasi dengan banyak orang, ratusan orang, mungkin ribuan orang. Tetapi akhirnya Yesus memilih hanya 12 orang yang dijadikan murid. Dari 12 orang ini hanya diambil 3 orang. Dan yang paling dekat dengan Yesus adalah 1, yaitu Yohanes, yang setia pada saat Yesus disalibkan. Saya berpikir kita juga perlu membangun seperti ini, saudaraku. Jadi mungkin ada banyak teman itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga membangun satu komunikasi yang menjadikan sahabat. Sahabat ini tidak akan mungkin mencelakakan saudara. Sahabat ini tidak akan mungkin membuka saudara, menyebar rahasia saudara. Sahabat ini tidak akan mungkin memukul saudara dari belakang. Sahabat ini penuh kasih, mengasihi, memberikan pertolongan pada saat saudara membutuhkan informasi pada saudara membutuhkan dukungan pada saat saudara bangkrut pun, sahabat sangat diperlukan yang memberikan dukungan kepada saudara. Pada saat saudara membutuhkan ada pergumulan yang berat, sahabat ini datang memberikan pertolongan pada saudara. Inilah sahabat. Jadi sangat jarang kita temui. Kita banyak teman. Tapi kadang-kadang teman itu hanya senang pada waktu kita mempunyai uang. Tapi waktu kita kesusahan, teman itu akan satu persatu menjauhi kita. Teman itu senang pada waktu kita pesta. Waktu kita ada masalah, mereka nggak mau lagi dengan berdampak beralasan kesibukan yang begitu banyak dia sampaikan. Jadi yang dikatakan Tuhan adalah sahabat. Kita perlu bersahabat. Kita membangun relasi, membentuk sahabat-sahabat yang benar-benar kita boleh saling dikuatkan melalui sahabat ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa sahabat itu lebih penting dari barang. Tuhan berkata, pergunakanlah mamon untuk persahabatan. Jangan dibalik. Orang lebih penting daripada barang. Jadi perlakukan. Mari kita akan mengasihi orang dengan menggunakan mamon. Mengikat perkasih itu dengan mamon. Mengikat persahabatan itu dengan mamon.
Jangan dibalik, jangan kita mengasihi barang lalu menggunakan manusia. Ini berarti manipulatif. Ada banyak sekali orang-orang menggunakan manusia sebagai alatnya untuk mencapai kesuksesan. Dia rela menggunakan manusia ini untuk mendapatkan barang, untuk mendapat materi. Ada banyak orang menggunakan manusia sebagai umpannya. Tapi Tuhan ajarkan dengan jelas bahwa barang itu jauh lebih tidak penting dari manusia. Artinya apa? Artinya mengasihi orang itu sangat-sangat penting. Ada banyak orang rela mengeluarkan banyak uang demi kebaikan sahabatnya. Saya pernah membaca sebuah kisah di Korea Selatan ya. Gereja itu menerapkan semacam komunitas dia. Mereka mengutamakan persahabatan ini. Satu saat mendatangkan banyak orang-orang Kristen. Kemudian tamu-tamu itu tidur di rumah anggota-anggota. Jadi mereka nggak tidur di gereja, mereka nggak tidur di hotel. Mereka ada acara selama 2 minggu di gereja itu, dan tidur di rumah-rumah anggota. Ada 3 orang, ada 2 orang, ada 5 orang. Dan tuan rumah itu rela melayani tamu-tamu itu. Jadi mereka rela memberikan kamar yang indah itu, kamar yang ber-AC, yang seperti hotel, digunakan untuk tamu itu. Dan tuan rumah itu tidur di luar. Artinya di ruangan yang lain. Lalu begitu pagi-pagi tuan rumah sudah menyiapkan minuman, membuatkan makanan bagi tamu itu. Padahal saudaraku, saya membaca orang ini adalah pemilik suatu perusahaan. Dia pemilik perusahaan, tapi dia rela melakukan segala sesuatu demi tamunya. Dia sangat menghargai tamu itu. Sangat menghargai dan dia menjadikan dia adalah sahabatnya. Dia rela mengeluarkan apa saja melayani. Dan pada waktu di gereja acara mulai, karena ini banyak orang dari beberapa negara, lalu yang melayani itu adalah orang-orang yang buat saya heran adalah mereka orang-orang yang punya uang, punya jabatan. Ada panitia dibentuk dan salah satu petugas adalah tukang parkir. Tugas yang lain adalah membersihkan kamar mandi. Dan pemilik perusahaan ini rela bertugas menjadi tukang parkir. Kita bayangkan coba bagaimana kita menjalin persahabatan yang sangat luar biasa. Dia seorang pemilik sebuah perusahaan yang besar yang disegani. Tapi pada saat itu dia rela menyerahkan semua itu untuk melayani sahabatnya yang selama ini dia belum kenal. Tapi dia menyerahkan semuanya, melayani semua dengan rendah hati. Dan itu salah satu ciri melayani yang Tuhan ajarkan. Ciri mengasihi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu saling mengasihi. Jejakku yang pertama di sini adalah mengasihi Yesus adalah melalui relasi, melalui persahabatan. Persahabatan ini tidak bisa dilepaskan. Persahabatan tidak bisa putus oleh karena masalah. Beda dengan teman. Pertemanan bisa gampang putus jika ada masalah. Pertemanan bisa putus
karena keuntungan-keuntungan yang lain. Tapi persahabatan tidak demikian. Persahabatan ada didasarkan dengan kasih yang benar-benar kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itulah sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan, kasihlah Tuhan Allahku dan kasihlah sesama manusia. Inti Injil salib yang diajarkan pada kita, kasih secara vertikal dan juga secara horizontal. Di Indonesia sangat sulit terjadi. Bahkan di gereja pun sangat sulit terjadi tentang persahabatan. Saya nggak tahu kenapa. Apa mungkin belum mengena, atau mungkin pengaruh-pengaruh faktor luar yang lain, atau mungkin pengaruh-pengaruh karakter dan lain sebagainya. Tapi dikatakan mereka sungguh saling mengasihi, rela berkorban demi sahabatnya. Salah satu peserta dari Indonesia ketika pulang, saya tanya bagaimana. Saya malu. Loh, kenapa? Iya. Saya tidur di rumah orang, dia anak muda. Dia punya jabatan yang sangat tinggi di kantornya. Dia menawarkan, silakan kamu tidur di kamar saya. Dengan segala fasilitas disiapkan. Waktu saya mau ambil minum, jangan, saya ambilkan. Dilayani seperti seorang raja. Dan saat kami ke gereja, di gereja itu dia menjadi orang membersihkan kamar mandi. Padahal di rumahnya ada banyak pembantu. Ini yang sangat luar biasa. Bagaimana kepedulian seorang sahabat dengan sahabatnya ini. Terus sebabnya Tuhan berkata, aku menganggap engkau sahabatku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, mari kita akan renungkan firman Tuhan ini. Dan yang kedua, saudaraku, Yesus mengasihi dengan menyatakan melalui perbuatan. Perbuatan apa yang Tuhan lakukan? Saudaraku, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, pasti ayat yang tidak asing lagi kita baca ini. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengasihi, Yesus melakukan tindakan, dan kasih itu dibuktikan sampai rela berkorban. Bukan korban materi, bukan korban waktu saja, tapi mengorbankan anak yang tunggal. Saudaraku, ini kasih yang tertinggi. Tidak ada kasih lebih tinggi daripada kasih yang diberikan oleh Bapa, mengorbankan anak satu-satunya, Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Saudaraku, pengorbanan apa yang kita bisa berikan kepada sahabat kita? Kadang-kadang persahabatan itu diukur rugi dan untungnya. Saya akan mau bersahabat dengan kamu jikalau menguntungkan saya. Saudaraku, itu bukan persahabatan. Itu hanya pertemanan, mungkin kenalan. Tapi saudara, persahabatan itu yang sungguh-sungguh dikatakan itu rela berkorban. Ya, berkorban waktu. Saya punya teman yang sangat ekstrim ya. Ketika kita pertemuan, nanti apa? Yang saya ingin dapatkan apa? Kalau kita ada ini, apa yang keuntungannya apa? Selalu berpikir keuntungan saya apa? Hasilnya apa?
Ya kalau mungkin dalam bisnis benar, tapi ini dalam persahabatan, ini nggak masuk akal. Contoh yang diganti sebagai peteladanan berkorban. Bapak Ibu ada ungkapan yang mungkin Bapak Ibu baru renungkan di sini. Kita nggak dapat memberi, kita dapat memberi dengan kasih, dengan cinta. Tapi kita nggak dapat mengasihi atau mencintai tanpa memberi. Bapak Ibu setuju? Kita bisa memberi tanpa perasaan mengasihi, tanpa cinta. Kita bisa memberi orang-orang yang mengamen, yang mengemis, yang kita anggap rendah. Kita bisa memberi, walaupun tidak ada perasaan mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi seseorang, nggak mungkin kita tidak memberi. Jadi kasih itu identik dengan memberi. Memberi perhatian, memberi waktu, mungkin memberi materi. Jadi kalau seseorang bicara mengasihi tapi tanpa ada wujud pemberian apapun, itu omong kosong. Jelas bahwa kasih itu akan diwujudkan dengan suatu pemberian. Karena inilah identik kasih. Harus disertai dengan pemberian-pemberian. Seorang yang saling mengasihi, suami istri pasti rela memberi perhatiannya, memberi waktunya, memberi apa yang dia punya. Itu bukti bahwa dia mengasihi. Kami nggak ada rahasia pun dengan istri saya. Apapun saya nggak rahasiakan. HP saya jarang bawa, dibaca istri, nggak masalah. Dibilang pula HP ini istri, saya buka nggak ada masalah. Karena nggak ada rahasia-rahasia apapun. Kami ingin menjalani seperti ini. Kami memberi apa adanya. Waktu kami ada tanda kasih, ya kami berikan pada istri. Itu sejak sebelum kami menjadi pendeta. Sebelum kami menjadi pendeta, kami bekerja. Dan begitu gajian, dulu gaji nggak ditransfer, saudara. Dikasihkan amplop itu. Saya kasihkan pada istri saya. Lalu ketika saya ada lemburan di kantor, dapat lagi, masih tutup amplop, saya kasihkan istri saya. Kenapa? Saya mengasihi dia. Saya berikan apa yang saya punya. Saya nggak curiga untuk apa uang itu. Saya percaya. Karena mustahil orang yang mengasihi itu tidak percaya. Orang mengasihi pasti percaya. Terus sebab itu kami membangun apa-apa aja. Kami selalu apa yang saya punya, saya berikan pada istri saya. Dalam masalah gaji, sampai sekarang pun saya lakukan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi mari kita akan memberi sebagai bukti bahwa kita mengasihi. Mari kita akan memberi perhatian kepada istri, kepada anak-anak. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi mereka. Mari kita memberi waktu dan perhatian kepada sesama anggota gereja. Sebagai bukti bahwa kita adalah saling mengasihi. Jadi kalau mengasihi kan pasti ketika ada yang nggak datang, kenapa ya Ibu nggak datang ya? Apa Ibu ada yang pikir seperti itu? Ada punya pikiran kalau siang nggak datang, ada yang berpikir loh kok nggak datang kemana ya hari ini ya? Apakah itu hanya tugas pendeta, saudaraku? Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi. Satu saat ada seorang anggota yang
menyesal sekali. Karena pada waktu datang ke gereja, dia melihat ada seorang anggota yang dulunya aktif, tiba-tiba lama nggak datang ke gereja. Akhirnya bapak ini tanya kepada pendeta, "Pak, kok bapak ini nggak datang ke gereja, kemana Pak ya?" Pendeta berkata, "Bapak ini sudah meninggal, Pak." Oh, anggota gereja sangat menyesal. Kenapa? Ya, dia sakit sudah lama. Sudah lama sakit. Semakin menyesal, kenapa selama sakit? Jangankan datang ke rumahnya, mendoakan aja nggak pernah. Tuhan ingin saudara dan saya ada diikat dengan suatu persahabatan, satu sama lain dalam anggota gereja, anggota tubuh Kristus. Harus saling mengasihi. Mari kita saling memperhatikan. Mari meluangkan waktu. Jikalau mungkin ada saudara, anggota saudara, teman saudara di gereja yang mungkin gak datang kemana. Mari berpikir, ada apa? Apakah sakit? Apakah ada masalah? Apa mungkin mengalami kesulitan? Mari kita berpikir sebagai bukti bahwa kita saling mengasihi di dalam anggota tubuh Kristus. Karena kasih itu adalah memberi perhatian, memberi waktu, memberi perhatian, dan segala sesuatu yang kita miliki untuk sahabat kita yang kita kasihi. Saya mengharapkan Bapak Ibu coba, ya paling nggak telepon lah gitu. Kok nggak datang kemana Bu? Mana Pak? Gitu ya. Oh saya sakit. Waduh sakit. Ya kita doakan Bu. Cepat sembuh ya Bu ya. Gitu ya. Ya kalau perlu dikunjungi saudaraku. Dikunjungi. Sebagai bukti bahwa kita saling mengasihi. Kita di gereja bukan pertemanan. Amin. Jangan pertemanan saja. Tapi di gereja dikatakan saudara. Lebih akrab lagi. Jadi saudaraku, coba luangkan waktu. Berikan perhatian. Buat mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Saya senang ketika di sekolah minggu, sering sekali Ibu Anca telepon suaminya. Karena sekarang suaminya di Jambi, Ibu Anca di sini telepon. Udah makan belum, Mbak? Bukan Pak, tapi rahasia, dia punya panggilan yang mesra dengan suaminya. Oh ya, sudah saja makan. Kalau suami saudara di luar kota, pasti juga telepon. Mari kita akan biasakan ini supaya kita saling memperhatikan. Sebagai bukti kita saling mengasihi. Di antara teman-teman di gereja, mari kita akan saling memperhatikan. Supaya kita dikatakan Tuhan, kamu adalah sahabatku. Karena kamu saling mengasihi. Bapak Ibu sekalian Tuhan, tahukah Bapak Ibu punya ada gambar ini ya? Ada gambar, ini ada dua gambar yang saya bagikan. Yang pertama ini adalah Bapak Ibu tahu ya, itu Taj Mahal ya. Taj Mahal itu di India. Ini bangunan indah yang dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya
Mumtaz Mahal. Ini gambar makam. Tadi waktu sang istri Mumtaz Mahal ini meninggal, Kaisar Mughal Shah Jahan ini membangun tempat yang luar biasa indahnya. Ini kuburan, makam. Untuk mengenang mendiang istri yang sangat dikasihani, yang sangat dikasihi. Ada bangunan yang lain yang sangat terkenal juga, itu terletak di Toronto, Kanada. Itu bangunan itu disebut Casa Loma, sebuah rumah yang megah, gedung yang megah. Dibangun untuk istri yang disayangi, yang saat itu cacat. Duduk di sebuah kursi roda. Makanya didesain rumah itu supaya istri bisa masuk ke semua ruang dengan kursi roda itu, didesain. Dua-duanya sama. Untuk istri yang sangat dikasihani, untuk istri yang sangat dicintai. Taj Mahal dibangun setelah istrinya meninggal. Sedangkan Casa Loma dibangun ketika istrinya masih hidup. Sehingga didesain rumahnya ini supaya istrinya yang cacat itu dengan kursi roda bisa naik, masuk ruang yang sampai atas pun. Menurut saudara, mana yang lebih bermakna saudara? Memang yang lebih terkenal adalah Taj Mahal, lebih terkenal, fenomenal. Tapi menurut saya itu yang lebih terkenal, yang lebih mengena adalah Casa Loma. Kenapa? Karena Taj Mahal itu dibangun ketika istrinya sudah meninggal. Sang istri nggak bisa menikmati. Sedangkan Casa Loma dibangun, istrinya masih hidup dan bisa menikmati. Saudaraku, jangan terlambat. Jangan kita mengasihi seseorang. Jangan kita berbuat baik. Jangan kita hanya punya keinginan untuk mengasihi dengan perbuatan itu ketika orang itu sudah meninggal. Ada banyak anak yang menyesal. Kenapa? Kalau dia baru sadar ingin mengasihi orang tuanya. Tapi sayang kalau orang tua udah nggak ada lagi. Dia bangun makam orang tua yang begitu indah. Tapi mengapa waktu orang tua masih hidup tidak mau membuktikan kasihnya kepada orang tua itu? Saudaraku, waktu bapak saya masih hidup, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi mari kita ambil kesempatan selama ini kita wujudkan kasih. Nyatakan kasih dengan perbuatan yang nyata. Memberi perhatian kepada orang-orang yang kita kasih, yang kita cintai dengan cara memberi sesuatu. Kalau kasih akan dapat dikatakan kasih jika disertai dengan pemberian. Pemberian apa yang kita punya, memberikan waktu kita untuk orang yang kita kasih. Memberikan perhatian untuk orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin memberikan sebagian harta untuk orang yang kita kasihi. Karena tanpa memberi, nggak mungkin kita bisa mengasihi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus memberikan teladan kasih jikalau kita mengampuni yang bersalah. Saudaraku, kasih itu harus bisa mengampuni. Kami suami istri sering ada salah paham, konflik kecil-kecilan. Kami menikah mungkin sekarang udah 35 tahun.
36 tahun. Nggak dapat dihitung lagi. Berapa kali kami ada konflik, perbedaan pendapat dengan istri saya. Berapa kali, berapa puluhan kali, bahkan mungkin berapa ratus kali ada konflik kecil bersama istri saya. Berapa ratus kali hubungan menjadi retak. Mungkin karena kesalahpahaman. Tapi saya mau katakan, saudara, kami selalu saling mengampuni. Karena kami mengasihi. Jadi kasih dibuktikan juga dengan saling mengampuni yang bersalah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus mengampuni kita. Karena Dia mengasihi kita. Kalau saudara mengasihi orang lain, sesama kita, pasti kita juga mengampuni mereka. Hubungan bisa retak, saudaraku. Bisa karena kesalahpahaman, bisa karena pengkhianatan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana pengalaman Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagaimana hubungan Tuhan Yesus itu retak. Karena pengkhianatan oleh muridnya, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus berkhianat 3 kali, menyangkal Yesus 3 kali. Pada saat Yesus disalibkan, banyak orang bertanya, ini muridnya. Simon berkata, saya enggak mengenal. Pindah tempat sini dikatakan, kamu muridnya. Simon Petrus berkata, saya enggak mengenal. Dan sampai 3 kali, Petrus berkata, saya enggak mengenal. Ada pengkhianatan yang dilakukan Simon Petrus kepada Yesus. Tapi kalau kita buka firman Tuhan, kita lihat pada saat Yesus bangkit dari kematian itu, Dia bangkit. Lalu Yesus mendekati Simon Petrus. Dan Yesus bertanya pada Simon 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Yesus mengampuni Simon Petrus walaupun sudah berkhianat, menyangkal 3 kali. Tapi Yesus mengampuni Simon Petrus. Dia mempercayakan kembali pelayanan kepada Simon Petrus. Aku heran kalau ada gereja yang mendendam, tidak mengampuni orang lain yang sudah diampuni Tuhan, yang terus mendendam, tidak boleh melayani sampai kapanpun karena dosa yang diperbuatnya. Kita melihat di sini bahwa Simon Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi kamu, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengampuni Simon Petrus. Dalam doa Bapa kami dikatakan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi artinya apa? Kita akan diampuni Tuhan jikalau kita juga mengampuni orang lain. Mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni orang tua, mengampuni anak-anak, mengampuni teman-teman di gereja, mengampuni siapapun. Karena kasih itu adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan kita hidup dengan kepahitan, saudaraku. Jangan hidup dengan dendam. Kepahitan itu sangat merugikan kita, merugikan diri sendiri, dan juga merugikan orang lain. Kisah yang sangat terkenal, sang diktator Hitler. Itu pemimpin sangat kejam, diktator. Membawa ratusan ribu, mungkin jutaan orang-orang keturunan Yahudi dibawa ke di Eropa. Disiksa, kerja rodi, kerja paksa, dan akhirnya dimasukkan dalam suatu ruangan
gas beracun dan akhirnya meninggal. Ada banyak, puluhan ribu mungkin, di taksir jutaan meninggal karena perbuatan Hitler. Kenapa Hitler melakukan kejahatan di saudaraku? Karena pada masa kecilnya, ayah Hitler ini adalah keturunan orang Yahudi. Pada waktu Hitler masih kecil, dia melihat sang ayah itu sering menyiksa ibunya. Terus membekas dalam hati Hitler. Sehingga timbul dendam. Ada kepahitan, muncul perbuatan yang keji. Membunuh orang-orang keturunan Yahudi. Betapa mengerikannya dampak kepahitan, dendam ini. Dan saya harapkan di gereja tidak ada kepahitan, tidak ada dendam. Amin. So, mari kita akan memberikan teladan di sekitar kita. Jangan ada kepahitan dalam keluarga saudara. Jangan ada kepahitan sakit hati yang berkepanjangan dalam keluarga saudara. Karena kepahitan dendam ini sangat merugikan. Mari kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Sedangkan kebaikan, dendam, tidak akan bisa menjadi berkat bagi satu orang pun. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada pengalaman yang terjadi pada waktu tahun 1981. Paus Yohanes II. Waktu dalam perawatannya, dia ditembak oleh ekstremis Turki. Kena dan hampir mati. Tembak. Hampir mati, lalu dirawat di rumah sakit. Cukup lama dirawat di rumah sakit. Dan penembak ini ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Beberapa waktu kemudian setelah Paus Yohanes II ini sembuh, lalu Paus Yohanes II ini mengunjungi penembak ini di penjara. Dikunjungi di penjara ini. Dia berkata, mengampuni sang penembak ini. Mengampuni dosa-dosanya, kekejahatannya yang begitu besar. Paus sudah dendam, nggak sakit hati. Tapi dia menyatakan kasihnya, mengampuninya. Dan ketika ditanya wartawan bertanya kepada sang penembak ini, apa yang kamu lakukan setelah kamu keluar dari penjara? Sang penembak berkata, saya akan pergi ke Vatikan dan saya ingin dibaptiskan. Saudara, kita perhatikan dampak yang luar biasa. Perbuatan kasih ini akan berdampak yang luar biasa, menjadi berkat banyak orang. Sedangkan dendam, kepahitan justru akan membuat kekacauan dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu saling mengasihi satu sama lain. Maukah saudara menerima tawaran Tuhan? Kitalah sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat orang yang berdosa. Kita orang berdosa, dia kan sahabat Tuhan. Yang akan diberikan rahasia-rahasia oleh Tuhan tentang Bapa kita di surga. Kita diangkat sahabat jika kita saling mengasihi. Mari kita bangun kasih seperti keteladan Yesus dalam dunia ini, menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar mengasihi seperti teladan Yesus, mengasihi dengan jalan membangun relasi dengan banyak orang, tidak menutup diri, mengasihi dengan jalan membuktikan melalui perbuatan,
mengasihi dengan jalan rela mengampuni mereka, itu bukti bahwa kita mengasihi. Mengasihi sesama anggota gereja, saling memperhatikan mereka, saling menolong kesulitan mereka, mendoakan mereka. Jangan cuek. Tunjukkan kita saling mengasihi sesama anggota gereja. Kalau ada waktu, kunjungi mereka. Jangan dia bergosip. Kalau dia kecewa, beri motivasi yang benar. Supaya ada semangat. Supaya sungguh-sungguh kita saling membangun. Karena kita adalah orang-orang yang saling mengasihi. Kita sahabat yang Tuhan persatukan dalam Kristus. Kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, pasti kita mengalir kasih dalam hidup kita. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat Tuhan. Engkau menyatakan rahasia-rahasia Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi persahabatan, karena kami saling mengasihi. Persahabatan itu berarti mengasihi. Persahabatan adalah mengasihi, dan mengasihi adalah saling memberikan, memberi waktu, memberi perhatian, dan memberi apapun yang kita minta, kita berikan. Ampuni kami Bapa jikalau selama ini kami sangat egois kepada teman-teman kami di gereja. Ampuni kami jikalau kami hanya omong kosong, berkata kami mengasihi tetapi kami cuek. Tolong kami Bapa supaya firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, supaya kami saling mengasihi satu sama lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Sudah lama aku sermon ini. Kasih itu memaafkan. Kasih itu murah hati. Kasih itu rela berkorban. Mengasihi manusia jauh lebih penting dari mengasihi barang. Ada banyak orang mengorbankan manusia demi barang. Tapi Tuhan mengajarkan, gunakan barang untuk persahabatan. Artinya Tuhan ingin supaya kita lebih mengasihi satu sama lain. Sebagai teman-teman di gereja, sebagai sahabat-sahabat orang percaya, sebagai sesama komunitas di gereja ini, mengasihi dalam keluarga, mengasihi dimanapun yang Tuhan ajarkan pada kita. Tuhan berikan teladan. Tuhan telah membuktikan pengorbanan besar, karena kasih hakikatnya adalah berkorban. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh renungkan firman ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih
pasti murah hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, Ajari kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. saudara berikan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam saudara. Tuhan, Kami mau mengasihi, Kami mau membangun persahabatan dengan kasih dalam keluarga kami, dalam teman-teman sepelayan di gereja ini, atau mungkin di dalam teman-teman perkantoran, membangun persahabatan. Kami mau Tuhan memaafkan karena Kami mengasihi. Kami memurah hati Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi. Kita akan naikkan pujian ini saudara. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami berdoa kiranya kami saling mengasihi di antara bangsa-bangsa kami Bapa. Pada masa-masa menjelang pemilu, Tuhan tolong jamah kami supaya sesama warga Indonesia kami saling mengasihi. Tuhan berkati supaya kami saling mengasihi di dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami supaya kami juga saling mengasihi di dalam teman-teman sepelayanan di gereja kami, bahkan teman di kantor. Kami rindu Tuhan supaya kami meneladani kasih Tuhan, karena kasih sungguh-sungguh luar biasa, sangat besar untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatukan.
Tolong kami supaya dalam persaudaraan, pertemanan, kami dapat mengalahkan segala kejahatan kami, untuk tidak dendam, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi supaya kami membalas kejahatan dengan kebaikan yang Tuhan ajarkan. Kami berdoa ya Bapa, jadikan gereja-Mu ini dipenuhi dengan kasih Kristus nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu tempat ini, saling memperhatikan, saling memberi perhatian, dan saling memberi apapun yang kita bisa lakukan supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya teladan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus untuk saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan Bapak Siaan dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak jemu-jemu berdoa, Tuhan berikan pertolongan kepada Pak Siaan. Tuhan memberkati pemulihan kesehatan Ibu Ance. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sedang menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuhnya. Berkati Tuhan supaya sungguh-sungguh terus dalam keadaan sehat. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Indra Darmawan. Kami mengasihi saudara kami Indra. Tuhan, tolong jamah saudara kami Indra, itu dipulihkan supaya ada relasi. Ada saat mengalami gangguan pada sarafnya, Tuhan tolong jamah sehingga ada pemulihan dalam sistem sarafnya. Kami berdoa untuk Ibu Desika pasca operasi sesar. Berkati Tuhan sehingga cepat pulih seperti dulu sebuah kala. Tuhan berkati untuk dedek bayi Cornelius Nala Sira. Berkati pertumbuhannya, berkati kesehatannya Bapa, sehingga dia terus bertumbuh dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk rencana Natal kami Bapa. Tuhan, jadikan Natal menjadi momen yang spesial untuk kami memberitakan kabar baik, menyampaikan kasih kami pada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Berkati Tuhan rencana-rencana kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku silakan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Sambil kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi Pak Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Katakan, ajari kami Tuhan. Biar kita bawa pulang menjadi tekad kita. Kita saling mengasihi satu sama lain. Dalam keluarga, dalam gereja, bahkan teman-teman di kantor. Menjadi berkat bagi semuanya. Marilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada
batasnya. Ajari kami, ajarilah kami ini, saling mengasihi. ajarilah kami ini, saling mengampuni. ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Saudaraku kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka Hingga kesakitan tidak menimpa aku. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan Tuhan dan menyertai, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil satu teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, mari bersalam-salaman dengan Gembala dan Ibu Gembala, dengan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.